Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Mahmudin dengan NIM 1602200011. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Eksplorasi Limbah Sabut Kelapa sebagai Alternatif Material Furniture dengan dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Alfian Fajar Setiawan dan dosen pembimbing dua saya yaitu Bapak Tengku Zulkarnain Mutakin. Ini berisi bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang hingga sistem penulisan, bab 2 kajian pustaka yang berisi tentang kajian terdahulu mengenai sabut kelapa, bab 3 metodologi yang berisi proses pengumpulan data, metode perancangan dan metode validasi, bab 4 perancangan yang berisi konsep perancangan yang dilakukan. Baik, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama itu ada penjelasan tentang apa itu kelapa. Menurut Winarno 2015, kelapa atau Cocos nucifera adalah salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai strategis bagi negara Indonesia. Pada dasarnya, tanaman kelapa yang merupakan tanaman tahunan yang paling bermanfaat mulai dari daunnya, daging buahnya, batang hingga akarnya, semuanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua itu proses pengupasan dan pemisahan serat dari kelapa adalah sumber dari limbah sabut kelapa. Limbah ini biasanya berasal dari perkebunan kelapa, terutama di wilayah yang menghasilkan banyak kelapa. Yang ketiga, jika limbah sabut kelapa dibiarkan begitu saja, dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, penggunaan sabut kelapa sebagai alternatif material furniture merupakan tindakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk rumusan masalah sendiri itu adanya potensi limbah sabut kelapa untuk dijadikan sebagai material furniture yang memiliki nilai jual serta industri furniture yang masih sedikit menggunakan material sabut kelapa sebagai produk furniture. Dan untuk tujuan perancangannya yaitu mengelola limbah sabut kelapa dengan melakukan eksplorasi untuk menjadikan salah satu elemen di dalam suatu furniture. Masuk ke bab 2 kajian. Pada kajian pustaka ini terdapat 5 pokok bahasan yang terdapat dari penelitian sebelumnya atau jurnal sebelumnya. Yang pertama itu ada eksplorasi, kedua limbah, ketiga sabut kelapa, keempat material, dan kelima furniture. Pada kajian lapangan ini, untuk data profil industri saya berkunjung langsung ke PT Nyur Agro Lestari yang merupakan industri penyuplai olahan sabut kelapa dan satu-satunya yang berlokasi di Labuan, Kabupaten Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Untuk produk existing saya memiliki 4 dari jurnal sebelumnya dan 1 dari dokumentasi pribadi saya. Itu yang di sini ada kursi dan meja, latar display untuk lemari, coconut fiber cement board, matras sabut kelapa, dan juga pot dari coco fiber. Masuk ke bab 3 metodologi. Dalam metodologi penelitian, untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif. Metode perancangan exploring. Exploring, menurut artikel yang ditulis oleh Naira 2020, merupakan metode dalam berpikir kritis yang digunakan para desainer untuk mencari inspirasi dan membuat rancangan yang belum pernah ada sebelumnya. Lanjut, untuk pengumpulan data, saya memakai observasi dan wawancara, dan untuk metode validasinya itu melalui dosen ahli dan user. Untuk proses perancangan, ada 5 tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama itu ideasi, kedua sketch alternatif, yang ketiga 3D modeling, keempat prototyping, dan yang kelima finishing. Masing-masing memiliki tujuannya. Proses perancangan sendiri yang pertama itu mood board. Berdasarkan mood board di samping, perancangan yang akan dilakukan dengan berbahan dasar hasil olahan sabut kelapa berupa coco fiber dan coco peat dapat menjadi sebuah material furniture atau sekedar material pendukung saja. Untuk mind map sendiri bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada 3 alternatif sketsa dari meja. Baik, jadi kesimpulannya adalah limbah sabut kelapa, terutama coco peat dan coco fiber, memiliki potensi untuk lebih dikembangkan lagi sebagai solusi dan inovasi material furniture yang lebih ramah lingkungan atau sustainable, dan juga dapat didaur ulang. Selain itu juga dapat mengurangi limbah sabut kelapa yang jika dibakar, maka asapnya dapat menimbulkan penyakit saluran pernapasan. Sekian dan terima kasih.